Pertama-tama sebelum melakukan pengisian KRS, pastikan NIM dan password. Password di sini utamanya jangan sampai lupa pas pengisian, jangan sampai salah. Terus kedua, sudah melunasi seluruh pembayaran, misalnya BB pokok. Jadi kalau misalkan ada pembayaran cicilan 4 atau apalah itu, jangan lupa diselesain dulu karena dapat mengganggu pas pengisian KRS. Yang ketiga, memiliki lift daftar nama matkul wajib semester ganjil 2016-2017 beserta kode matkulnya. Di sini tujuannya adalah mata kuliah apa yang kalian mau ambil di semester 3. Jadi di sini kalian harus lihat dari RPM atau daftar list mata kuliah. Keempat, jadwal mata kuliah dosen dan kelas yang dibuka di semester ganjil 2016-2017. Jadi di sini jadwal mata kuliah beserta dosen pengajar beserta kelasnya yang dibuka di semester ganjil atau semester 3 yang kalian ambil nanti harus kalian miliki sebelum pengisian KRS, dan di sana kalian bisa nyusun mata kuliah A, B, C, D, E, F, G di kelas mana dan dosen siapa yang kalian ambil. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Oke, setelah login, pojok kiri atas ada tulisan anjungan mahasiswa, klik dan pilih kartu rencana studi atau KRS. Lalu kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Pilih tahun akademik semester di tengah. Kalau misalkan membuka sebelum jadwal pengisian KRS, kalian akan mendapatkan pilihan yang di semester sebelumnya atau tahun ajaran sebelumnya. Misalnya sekarang 2015-1, 2015-2, dan 2015-3 atau SP semester antara. Saat nanti pengisian KRS, pilih 2016-1. Maksudnya adalah pengisian untuk 2000, tahun ajaran 2016-2017 di semester ganjil. Klik. Setelah itu kurang lebih akan ada tampilan seperti ini. Pilih tambah KRS. Lalu ada tabel kode mata kuliah SKS seksi jenis. Di sini yang pertama kalian isi adalah kode. Kode di sini sekarang ini contohnya ECI 541 untuk mata kuliah Elektronika Daya. 4 SKS dan seksi F. Seksi F adalah maksudnya adalah kelas F. Pertama yang harus kalian isi adalah kode mata kuliah. Kode untuk kalian nanti berubah, tidak seperti contoh. Kalian nanti mendapatkan kode yang lebih panjang. C11 misalnya C11 berapa untuk mata kuliah apa. Jadi sebelum kalian ngisi, coba cari dulu tabelnya itu. Itu bisa dicari di lembar penyetaraan mata kuliah. Di lantai 6 ada, bisa dipoto. Atau di anjungan, di belangko RPM bisa dilihat. Terus seksi. Seksi di sini adalah kelas. Kelas F, A, B, C, D, E, F, tergantung mata kuliah yang akan kalian ambil. Ada berapa kelas. Sebelum kalian mengisi, pastikan kalian udah melihat tabel atau daftar mata kuliah. Tabel daftar mata kuliah ini tujuannya adalah kalian udah milih mata kuliah A itu di kelas apa, jam berapa, dan bentrok atau tidak dengan kelas lain atau mata kuliah lain. Setelah mengisi, di bawah akan ada tulisan ambil KRS, pilih. Saat pengisian tidak harus semua mata kuliah yang diambil diisi dulu baru diambil. Enggak. Jadi satu-satu juga bisa. Satu mata kuliah ketik, ambil kelas, ambil KRS. Ketik lagi, ambil KRS lagi bisa. Jadi enggak harus bebarengan. Oke, di sini ada contoh mata kuliah yang
diterima dan tidak diterima. Di atas kepotong ya itu. Itu adalah contoh mata kuliah yang diterima. Jadi misalnya nomor 10 yang diisi adalah elektronika daya ECI 541, ambil kelas F. Itu dia ada jamnya, ruangannya juga akan masuk. Tapi pas pengisian KRS yang tadi, kalian cuma ngisi intinya adalah kode mata kuliah dan kelas. Di bawah, peringatan. Anda memiliki KRS yang tidak diterima. Silakan hapus KRS yang gagal atau hubungi bagian akademik untuk melakukan dispensasi KRS. Di sini adalah KRS yang udah kalian isi tapi gagal masuk atau nggak diterima dengan alasan tertentu. Misalnya, di sini sertifikasi KPDB catatannya adalah mata kuliah bentrok dengan mata kuliah lain. Seksi E, mata kuliah 520 melebihi kapasitas kelas. Oke, di sini maksudnya adalah ada kemungkinan pertama, mata kuliah yang gagal itu atau mata kuliah KRS yang nggak diterima. Pertama, mata kuliah bentrok dengan mata kuliah lain yang udah diambil. Jadi misalkan mata kuliah A Senin jam 8, kalian ambil lagi mata kuliah B Senin jam 8. Itu nggak bisa karena bentrok. Jadi waktunya harus berbeda. Terus, yang kedua, melebihi kapasitas kelas. Melebihi kapasitas kelas di sini maksudnya adalah sebuah kelas kalau misalkan cuma 30 kuotanya atau kuota kursinya, kalau misalkan yang keisi udah 30 orang, berarti nggak bisa lagi. Nah, di situ kalian bisa ngecek di belangko RPM kondisi kelasnya gimana pas nanti waktu pengisian. Nah, di sini mata kuliah udah diterima. Jadi kalau misalkan kalian udah ngisi berapa mata kuliah, ada beberapa yang udah diterima. Nanti akan muncul seperti ini di bawahnya. Nah, ini contoh misalkan kalian mau ngehapus mata kuliah. Jadi kalau misalkan kalian udah ngetik, udah ngambil, tapi ternyata mau dirubah lagi ngambil mata kuliah lain, bisa dihapus. Bisa dihapus selama masa pengisian KRS untuk angkatan kalian. Jadi misalkan ini dia mau ngapus sertifikasi instalasi listrik, delete. Itu ada semua mata kuliah bisa. Jadi mau ngisi dulu, habis itu dipikir ganti juga bisa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan sekali ngambil itu yang dipakai, karena biar nggak terlalu ribet kan. Belum tentu juga kelas kalian mengambil kelas berikutnya udah keterima, bisa keterima atau kuotanya nggak penuh, kurang lebih kayak gitu. Di jadwal pengisian KRS semester ganjil 2016-2017 sudah sangat jelas. Di situ di poin 6 angkatan 2015 pengisiannya di tanggal 21 dan tanggal 20 Agustus. Di situ berarti tanggal 21 mulai pukul 00 dan semua angkatan tanggal 23 dan tanggal 24 Agustus. Di situ 2015 bisa buka lagi kalau misalkan mau ganti, mau ngapus atau menambah. Terus jangan lupa dibaca yang lain buat pengisian EDOM, pembayaran dan lain-lain. Oke, sekian buat tutorialnya. Kalau misalkan masih belum jelas, silahkan tanya ke senior 2013, 14 atau yang di atasnya lagi.